Berbicara tentang pilihan profesi sebagai fotografer jurnalistik pun sebenarnya sama serunya. Kebanyakan dari mereka tidak pernah mengecap pendidikan khusus untuk keahlian yang dimiliki. Nggak akan ada orang yang menolong orang Aceh kalau nggak ada fotografer atau kameramen. Karena mereka nggak ngeliat realitasnya di lapangan seperti apa. Begitu mereka lihat fotonya, oh orang mungkin akan tergugah untuk, mungkin pertama kata yang keluar, kasihan amat sih. Mungkin nanti dari kasihan-kasihan dari 1 orang ke 1.000 orang ke 1 juta orang, ya mereka menyumbang dan lain sebagainya. Itulah yang aku bilang fotojurnalistik bisa membuat kehidupan lebih baik. Yang barusan Anda simak adalah pengakuan dari sosok yang sehari-hari bergelut dengan kamera dan giat memburu gambar-gambar eksklusif. Bagi Weda yang berjiwa muda, pengalaman di Aceh sungguh luar biasa. Tak cuma di Aceh, hal serupa dirasakan ketika berhadapan dengan momen-momen yang memicu adrenalin seperti ini. Orang seperti Weda inilah yang biasa disebut fotografer jurnalistik. Nah, ngomong-ngomong soal jurnalistik, benarkah anggapan masyarakat awam bahwa hanya bencana dan huru-hara yang menjadi objek foto mereka? Pada dasarnya, semua foto bisa jadi foto jurnalistik. Sebuah foto biasa jadi foto jurnalistik kalau dia mengandung suatu muatan info yang baru, yang saat itu sedang in, katakanlah begitu. Sebagai contoh, ada foto piknik seorang pria dengan anaknya. Itu foto piknik keluarga. Tetapi suatu ketika pria itu dicari polisi atau dia jadi orang penting, foto itu menjadi foto info yang berharga. Bukan hanya soal pengalaman di lapangan. Berbicara tentang pilihan profesi sebagai fotografer jurnalistik pun sebenarnya sama serunya. Kebanyakan dari mereka tidak pernah mengecap pendidikan khusus untuk keahlian yang dimilikinya. Fotografer senior ini sejatinya adalah sarjana teknik sipil. Dan Weda sempat berganti-ganti aliran fotografi. Aku pikir semua fotografer awalnya juga pasti mengalami hal yang sama lah. Dia jadi tukang foto model, foto wedding, dan lain sebagainya. Jadi ya menurut aku menemukan tidak menemukan, tapi I feel like it's this photojournalism can make life better lah. Saking cintanya pada dunia fotografi, fotografer perempuan yang satu ini bahkan lebih nekat ketika memutuskan untuk serius menekuni profesinya kini. Sebelumnya saya kerja di kantor, mungkin sekitar 10 tahun di salah satu perusahaan yang makanan yang ada hubungannya sama sekali dengan fotojurnalistik. Kemudian saya keluar tahun 2003 kalau nggak salah. Terus saya memutuskan untuk jadi freelance dan magang di Tempo Newsroom 3 bulan. Sekarang saya bergabung di Jiwa Foto sebagai freelance fotografer. Jadi begitu, bagaimana dengan membuat dapur tetap ngebul? Berpanas-panas di tengah masa yang sedang berdemo, bahkan sering terpaksa meninggalkan keluarga karena harus keluar kota ke tempat terjadinya bencana dan berbagai peristiwa lainnya. Sebandingkah pengorbanan mereka dengan apa yang mereka terima? Intinya aku survive. Aku udah 9 tahun tetap jadi fotojurnalis, dan aku nggak tahu sampai kapan, tapi kalau bisa sampai tua jadi fotojurnalis. Sesusah-susahnya wartawan, kalau sudah kaya pengalaman seperti yang satu ini, soal penghasilan pasti sudah bukan masalah berarti. Apalagi yang bekerja untuk kantor berita asing seperti Weda. Bagaimana dengan yang freelance ya? Kalau finansial, rata-rata mungkin karena kita dapatnya nggak ada penerimaan bulanan.
Jadi kadang-kadang kita terima sekali besar, nanti bisa beberapa bulan nggak ada pekerjaan. Tapi saya pikir itu relatif ya. Mau bilang apa lagi kalau sudah melibatkan hati, bukan hanya hasil jepretan yang dijamin bermutu tinggi. Perut belum terisi dan terik matahari pun siapa yang bakal peduli? Namanya juga cinta profesi. Bagi mereka, desingan peluru di daerah konflik dan sambitan batu di tengah kerusuhan adalah hal biasa. Tapi ngomong-ngomong soal sambitan batu, bukan hanya ada pada saat unjuk rasa loh. Motret olahraga juga bisa. Coba saja.